Nah, inilah manifestasi dari kehadiran roh, saudara. Kalau saudara lihat menorah, itu tangkai yang paling utama. Tangkai yang paling utama ini adalah roh Yahweh. Roh Yahweh ada padaku, gitu ya. Roh Yahweh, itu roh Yahweh, tangkai yang paling utama. Jadi menorah itu ada 7 kepalanya, ya. Kepala yang pertama ini roh Yahweh. Lalu ada apa? Roh hikmat di sebelah kanannya, di sebelah kirinya, dan pengenalan, roh pengenalan. Lalu di kanan lagi, kanan yang kedua ada roh nasihat, di sebelah kirinya ada roh keperkasaan. Di ujung sekali sebelah kanan ada roh pengenalan akan Yahweh, dan di ujung sebelah kiri ada roh takut akan Yahweh. Ini manifestasi dari Roh Kudus kalau dia berdiam di dalam kita. Jadi roh Yahweh ada padaku. Nah, gambarannya orang menggambarkan seperti ini ya, tapi ditambah satu dengan roh kesalehan. Di roh hikmat, roh pengetahuan, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan, takut akan Yahweh. Nah, roh Yahwehnya adalah kesalehan. Dia tambahkan begini. Oke, nah saudara, jadi langkah pertama untuk saudara mulai bisa ya hidup dalam jalan Tuhan yang benar adalah coba mulai kenali hal-hal baik yang ada dalam diri kita. Pak, nggak ada yang baik. Begitu saudara diciptakan baru oleh Tuhan, maka Tuhan menaruh hal-hal baik dalam hidup saudara. Filemon 1 ayat yang ke-6, Filemon cuma 1 pasal, saudara. Filemon ayat yang ke-6 mengatakan, aku berdoa, kiranya persekutuan imanmu semakin menghasilkan pengenalan penuh akan segala kebaikan yang ada dalam Hamasiah bagi kita. Jadi ada kebaikan Hamasiah, ada kebaikan Kristus yang diberikan kepada saudara. Jadi misalnya ya, kasihnya ya, imannya itu dia berikan supaya muncul iman kita, saudaraku. Men-trigger ya, memicu iman kita, memacu iman kita ya. Kemudian apanya lagi? Ya, kebaikan-kebaikannya. Ada ayat yang mengatakan bahwa sejak kita dilahirkan baru, kita itu diberi kodrat ilahi ya. Pasti itu adalah soal DNA-nya Tuhan gitu. Jadi kita harus kenali kebaikan-kebaikan yang Tuhan taruh di dalam kita. Karena kalau tidak akan memanfaatkannya. Kalau saudara selalu mengatakan kita ini buruk, kita ini jelek, kita nggak bisa apa-apa, ya begitu jadinya. Tapi kalau saudara berpikir, saya ini dahsyat karena Tuhan saya dahsyat, dia memberikan kedahsyatan kepada saya, maka akan jadi apa yang dahsyat dalam hidup saudara. Amin. Nah, saudara, mari kita lihat slide berikutnya. Ya, pada ayat ini Paulus berdoa bagi Filemon dan menyatakan bahwa iman kita itu mulai bekerja atau jadi efektif ketika kita mengenali setiap hal baik yang Tuhan taruh di dalam kita. Amin. Begitu kita kenali, maka iman kita akan mulai bekerja, saudara-saudaraku. Coba lihat ya. Jadi kalau saudara berkata kepada anakmu, jangan katakan dia bodoh, jangan katakan, ajari dia untuk mengatakan dirimu itu hebat, dirimu itu diciptakan baru oleh Tuhan, dirimu itu diberi sesuatu yang sangat berharga dari surga, dan biarlah itu diingat oleh anak-anakmu, saudara, sehingga dia mengatakan aku hebat dalam Tuhan, ya, aku dahsyat dalam Tuhan, gitu ya. Dengan begitu maka akan ada sesuatu. Wah, ini nggak jalan, sorry, kenapa nih macet? Ya, oh, jalan, maaf. Ya, ini suratnya Filemon ya. Oke. Jadi ketika kita mulai mengenal hal-hal baik yang Tuhan telah taruh, Tuhan tempatkan di dalam diri kita, ya, sebagaimana siapa Tuhan sebenarnya, Dia kan maha baik, ya. Begitupun kita yang ada di dalam Dia, kita pasti punya kebaikan-kebaikan Dia. Sebab Dia yang ngomong, Dia yang janji, kalau aku ini telah menebus kamu, kamu itu jadi ahli warisku. Kalau dia mewarisi segala kebaikan, maka kebaikan itulah yang jadi milik saudara. Amin. Iya kan? Nah, dan warisan itu, ingat pelajaran yang lalu. Warisan itu kapan saudara bisa gunakan? Kalau yang mewariskan sudah mati. Kristus kan pernah mati. Jadi segala kebaikannya itu bagi saudara dan saya bisa kita manfaatkan. Oke. Nah,
maka iman kita akan mulai bekerja bagi kita. Nah ini, iman kita itu akan mulai bekerja. Begitu saudara kenali kebaikan. Orang yang mengenal kebaikan-kebaikan yang Tuhan taruh dalam dirinya, pasti jiwanya akan selalu bersyukur, saudara. Ya, iya, pasti dia akan selalu bersyukur, saudara. Karena hidup Kristen adalah hidup yang menerima semua yang baik dari Tuhan dan mengerjakan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Itu hidup Kristen, saudara. Oke, kita lanjutkan pada hal yang baru lagi. Ciptaan baru dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, jika seseorang ada di dalam Kristus, dalam Hamasya, ia adalah ciptaan baru. Apa yang lama sudah berlalu. Lihatlah, segalanya sudah menjadi baru. Nah, saudara, untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik dari maksud ayat ini, ya, penulis dari studi ini, dari pelajaran ini, dia mengutip Amplified Bible dalam 2 Korintus 5 ayat 17, karena dalam Amplified Bible itu diberi keterangan-keterangan. Contohnya ini ya, ini dia. Ya, saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. Therefore, if any person is engrafted. Nah, dia tambah dengan kurung engrafted, ya, dicangkokkan, ya. Karena itu jika seseorang dicangkokkan in Christ, dalam Hamasya, dalam Kristus, dalam the Messiah, he is a new creation. Dia adalah ciptaan yang baru, a new creature altogether, ciptaan yang baru sama sekali baru, ya. The old, yang lama, previous moral and spiritual condition, ya, kehidupan moral dan kondisi spiritualnya has passed away, telah berlalu. Kalau dulu kondisi moralnya itu atau keadaan moralnya itu mungkin bobrok. Kalau dulu secara spiritual dia nggak berhubungan sama Tuhan, hubungannya sama setan-setan, sama perdukunan gitu ya, itu sudah berlalu, ya. Behold, lihatlah, the fresh and the new has come. Yang segar dan yang baru telah datang. Ini dia artinya, saudara. Karena itu jika seseorang itu dicangkokkan di dalam Hamasya, ia adalah suatu ciptaan baru, sama sekali makhluk baru. Yang lama, kondisi moral dan spiritualnya sebelumnya telah berlalu. Lihatlah, yang segar dan baru telah datang. Ini harus jadi pandangan kita, ini harus jadi fokus kita. Tapi seringkali kita hanya mikirkan, saya masih dalam tubuh darah daging, jadi saya nggak bisa kalau mesti doa semalaman gitu ya. Wah, saya masih dalam tubuh darah daging, nggak bisa, saya baca satu ayat aja udah ngantuk. Kalau saudara percaya ngantuk, jadi ngantuk, saudara. Tapi kalau saudara percaya bahwa saudara bisa membaca satu ayat, pasti bisa. Satu pasal, saudara percaya, pasti bisa. Amin. Kalau saudara berpikir saya bisa bersyukur dalam keadaan apapun, terus pikirkan itu. Pasti bisa bersyukur, saudara. Apa yang terjadi dalam hidup saudara, amin. Nah, itu ketika kita mengalami lahir baru, kita ini menjadi ciptaan atau menjadi spesies yang baru, jenis makhluk yang baru gitu ya. Betul, masih manusia, tetapi ada sebuah DNA Tuhan, ada kehidupan Tuhan, Zoe-nya Tuhan. Itu kehidupan Tuhan yang Tuhan berikan pada kita, ya. Itu nggak pernah ada sebelumnya, ya. Begitu kita lahir menanggung dosa, disebut warisannya, dosa asal, ya. Karena Adam berdosa, kelahiran kita itu menanggung dosa asal. Jadi nggak ada hal-hal yang bisa membuat kita itu berhubungan langsung dengan Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang melawat kita. Nah, saudara, nggak ada, ya. Jadi kita benar-benar jadi ciptaan baru. Lihat, dari sebuah biji kacang hijau itu, saudara, yang bentuknya seperti ini, dia menjadi sebuah bentuk yang baru, ya. Baru kan, tunas yang baru, ya. Beda kan sama biji kacang merah, ya. Kacang merah ini, saudara, ya, dari kulitnya merah, ya. Oke, nah, saudara, kita dicangkokkan di dalam Hamasya. Manusia lama kita berlalu dan segala sesuatunya benar-benar menjadi baru. Waktu kita dicangkokkan gitu, dicangkok ini sebetulnya istilah yang bakunya dalam bahasa Indonesia itu diempenkan. Ini disambung. Kalau cangkok kan pohon, kemudian
dibungkus ya, dikerat sedikit, kemudian dibungkus ya oleh ijuk ya, oleh sabut kelapa, kemudian diikat, kemudian disirami air, lalu nanti akan tumbuh sesuatu. Kalau ini saudaraku, dari batang yang lama ya, dari batang yang lain, dari cabang yang lain ya, dipotong kemudian ditempelkan ke pokok yang baru. Nah, ini namanya engrafted sama ya. Kita tuh dicangkokkan oleh anugerah kalau sudah baca dalam Roma 11 ya. Jadi banyak juga yang bingung ya, kurang percaya, enggak pede. Karena apa? Karena mereka enggak memahami tentang apa yang sesungguhnya diubahkan atau dibarui dalam diri mereka. Ini dari tanaman liar, dipotong, dicangkokkan ke tanaman yang asli ini ya, dicangkokkan. Lalu dia akan dapat kehidupan dari akar, dari tanah yang berasal dari pohon asli ini, saudara. Ya, jadi pasti ada sesuatu yang baru yang diberikan oleh pokok yang baru ini, saudara. Ya, kalau dia akarnya bagus ke dalam, kalau pohon yang lama mungkin akarnya cuma pendek saja, nggak dapat makanan yang secukupnya, maka di dalam pokok yang baru ini dia dapatkan segala yang baik. Nah, banyak orang Kristen yang nggak percaya diri bahwa dia sebetulnya ada di dalam Kristus, ya. Nah, tentang apa, saudara? Ya, mereka tidak mengerti. Karena ketika bangun pagi, apa yang terjadi, saudara? Udah lahir baru, udah dibaptiskan. Besoknya bangun pagi, apa? Kok keinginan untuk berdosa masih tetap ada? Pak, masih kepengen berdosa, Pak. Gimana, Pak? Katanya sudah lahir baru, sudah jadi ciptaan baru. Saudara, itunya jangan dipikirin. Gitu ya. Kalau saudara memikirkan itu, maka saudara akan terus-menerus jatuh dalam dosa. Pikirkan segala yang baru, saudara-saudara. Natur alamiah kita itu sudah jatuh. Dan itu seringkali sukar dipahami, seperti diungkapkan dalam Yeremia 17 ayat 9 ya. Hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu. Ia sulit disembuhkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Jadi walaupun saudara sudah dibaptiskan, lahir baru, kemungkinan bikin dosa ada nggak? Ada, ya. Tapi kalau saudara memikirkan hal-hal yang baik yang ada dalam diri saudara yang diberikan Tuhan, maka saudara akan terhindar dari mengikuti keinginan-keinginan dosa itu. Nah, memang kehidupan yang lama ini, saudara-saudaraku, harusnya sudah ditinggalkan, tapi ketika masih nempel sama kita, kita masih ada dalam tubuh darah daging, kita masih punya bisa berkeinginan dosa gitu, saudara. Kalau itu yang saudara pikirkan, maka akan terjadi, saudara. Nah, Daud coba mengekspresikan titik perhatian yang sama. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24, dia nggak mikirkan kehidupan lamanya, tapi dia mikirkan apa yang dari Tuhan. Ayat 23, selidikilah aku ya Elohim, kenalilah hatiku, pujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah aku ada di jalan yang jahat dalamku, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Ayat 24. Oh, udah tadi ayat 23 dan 24, maaf ya. Oke. Jadi memang sukar, saudaraku, ya. Sampai Daud sendiri berkata, Tuhan pujilah aku, ya, supaya dia bisa terbebas dari pikiran-pikiran yang lama, dari keinginan yang lama. Memang sukar, namun tidak mustahil bagi kita untuk mengenali dan memahami ini natur alamiah yang kita harus tinggalkan, ya. Natur kita itu sudah dibarui, kita sudah lahir baru. Ya, oke. Nah, saudara, jadi ini gambar bahwa kita sudah dibarui ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jika saudara gemuk, jika saudara kurus, jika saudara botak, jika saudara berambut hitam, rambutnya coklat, rambutnya sudah memutih, saudara tinggi atau pendek sebelum saudara lahir baru, maka waktu saudara lahir baru, saudara akan tetap seperti itu kan? Benar nggak? Artinya, apa yang jadi keinginan daging itu masih bisa ada. Kalau saudara hanya pikirkan itu, coba beralih pikirannya, saudara-saudaraku, ya. Saudara ada ciptaan baru, ingat. Banyak kebaikan yang Tuhan taruh dalam diri saudara.
Jadi jangan pikir kalau udah lahir baru kita betul-betul jadi ciptaan baru yang jreng, tadinya rambutnya udah putih, ubanan, terus jadi hitam lagi. Enggak, tetap ubanan gitu ya saudara. Oke, nah baik, tubuhmu tetap fana dan bisa rusak, baik sebelum maupun sesudah Anda lahir baru. Ya. Tapi ada kebaikan-kebaikan, nah ini yang harus kita pikirkan saudaraku. Tubuh kita, dia hitam ya, ini orang hitam kan? Begitu lahir baru, apakah jadi orang putih? Tidak, tetap hitam ya. Tapi dia bisa bersuka cita karena melihat sesuatu yang indah. Amin. Nah, sama seperti dia memandang kupu-kupu yang indah, kita juga harus memandang semua anugerah Tuhan yang indah dalam hidup kita. Amin. Oke, selanjutnya, jika Anda pandai, Anda bijaksana, Anda panjang akal, atau bermental baja, kemungkinan besar Anda akan tetap sama seperti itu sesudah Anda lahir baru. Betul nggak? Ya, mungkin bisa sama, tapi nanti akan ada sesuatu yang secara progres membentuk hidup saudara. Jadi kalau sifat dulunya malas, nanti lama-lama akan dibentuk. Nah, ini yang disebut kedewasaan. Bukan diperbarui dalam pembenaran. Pembenarannya sudah selesai. Kita diperbarui dalam kedewasaan. Ya, kedewasaan itu makin melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, emosi-emosi, kebiasaan-kebiasaan dan perangai kita tidak akan langsung berubah, saudara-saudaraku. Ini orang baru dibaptis, marah-marah lagi. Bagaimana sih? Katanya lahir baru. Kok nggak membuktikan lahir barunya? Saudara, karena dia masih bisa, ya, masih hidup dalam tubuh darah daging yang bisa membawa dia untuk marah-marah. Tetapi segera hentikan itu dengan memikirkan hal-hal yang baru, hal-hal yang bersyukur kepada Tuhan. Maka berhenti dia nanti lama-lama marah-marahnya ya. Faktanya fisik dan perangai-perangai yang sama akan tetap ada sampai pikiran kita dibarui oleh firman Tuhan. Jadi letaknya di mana? Perubahannya harus terjadi di pikiran. Pikiran itu pusatnya, saudara-saudaraku. Kalau dia marah-marah begitu ya, saudara, maka letaknya adalah di pikiran. Bagaimana memikirkan? Pikirkan firman Tuhan ya. Barui oleh firman Tuhan. Tubuh dan jiwa kita memang takluk pada perubahan kita. Tubuh dan jiwa kita memang takluk pada perubahan setelah kita lahir baru. Namun roh kita lah yang ditransformasi. Ini mungkin tidak takluk ya. Ya, namun roh kita sebetulnya yang ditransformasi, yang diubahkan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Jadi ingat, ciptaan baru itu adalah yang di dalam kita, ya. Oke? Bukan tubuh secara luar ini. Ya, ininya masih tetap keriput. Oke? Rambutnya ubanan, udah mulai abu-abu gitu ya. Tapi yang di dalam itu yang baru. Amin. Nah, yuk. Ego kita tidak lagi memerintah roh kita. Kalau kita jadi ciptaan baru secara spiritual, maka kita harus bisa mengalahkan ego kita. Ego itu apa? Keakuan kita. Ya, pementingan diri sendiri kita. Itu nanti akan tunduk kepada roh kita. Ya, karena roh kita dibarui, roh kita ini nanti akan menjadi tuan besar di dalam rumah. Jadi begini saudara-saudaraku. Manusia itu sebetulnya waktu diciptakan itu seperti ditaruh dalam sebuah rumah dan unsur manusia adalah roh. Roh ini yang pertama, dia adalah nyonya besar atau tuan besar. Ya, sebelum jatuh dalam dosa. Kemudian ada jiwa. Siapa itu jiwa? Jiwa itu orang kepercayaan. Dalam rumah yang besar, ada tuan besar, ada orang kepercayaan. Nah, jiwa itu orang kepercayaan. Lalu ada tubuh. Siapa itu tubuh? Para pembantu rumah tangga yang nyapu, yang ngepel, ya, yang bersihin rumah, ya, yang cuci pakaian, cuci piring. Itu adalah hamba, para hamba. Itu tubuh. Jadi waktu Tuhan menciptakan kita itu, tubuh itu diperintah oleh jiwa, dan jiwa ini orang kepercayaan ini diperintah oleh roh. Tapi begitu rohnya mati, maka si tubuh ini dia ngelunjak gitu ya, saudara. Ya, dia bisa menekan jiwa, dia bisa, ya ini yang disebut ego. Akhirnya maka kedagingan ini yang lebih berkuasa di rumah itu, saudara.
Tapi begitu orang ini dilahirkan kembali, rohnya mulai bangkit kembali, ini masih bayi, dibimbing oleh Roh Kudus supaya kekuatannya muncul, supaya dia otoritasnya kembali bekerja, bisa memerintah jiwanya, bisa memerintah dagingnya. Nah, maka terjadilah apa yang disebut pembaruan, yang sudah gagal pada zaman Adam dibarui dalam Kristus. Amin. Nah, ini saudara-saudara, jadi ego kita nanti tidak lagi memerintah kita, tapi Tuhanlah yang memerintah roh kita. Ini ego kita ya, jadi dikalahkan karena roh kita itu nanti akan tunduk pada roh Tuhan. Roh kita ini akan memerintah kepada ego kita supaya mereka tunduk. Baik tubuh maupun jiwa kita, pikiran, perasaan kita itu akan ditundukkan pada roh. Rohnya ini jadi nyonya besar lagi, tapi nyonya besar yang dipimpin oleh Tuhan segala Tuhan. Amin. Nah, itu saudara-saudara ya. Oke, next. Roh Kudus menyegarkan dan membarui roh kita serta membuat kita menyatu dengan Dia. Nah, Dia memberdayakan kita, dan ketika kita beri makan roh kita dengan firman Tuhan, maka Tuhan mulai mengubah kita menurut pola yang tidak pernah bisa kita capai. Tidak pernah kita bisa bayangkan. Apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau dengar, semua itu yang baik itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita memberi makan roh kita dengan firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan penting nggak, saudara? Sangat penting. Dengarkan khotbah penting nggak? Sangat penting. Isi roh saudara dengan firman Tuhan. Maka roh kita itu nanti punya kekuatan, otoritasnya bisa mengalir lagi, bekerja lagi, beroperasi lagi, sehingga dia bisa memerintah pada pikiran kita. Jangan pikirin itu, jangan pikirin itu, pikirin ini nih, Tuhan memberi berkat yang indah, gitu ya. Saudara, walaupun istri saya ada di rumah sakit, saya nggak mau terikat oleh pikiran bahwa wah saya menderita, wah nggak. Kita harus pikirkan pekerjaan Tuhan lebih utama, gitu ya. Jadi betul saya mengasihi istri saya, tapi saya bisa bilang, Ma, saya pergi sebentar, PA dulu. Ya, saudara. Jadi inilah yang disebut, yuk kita coba pikirkan yang baik. Kalau kita merenungkan yang jelek-jelek saja, akan terjadi terus yang jelek, saudara. Ya, oke, Dia memberdayakan kita. Dan ketika kita beri makan roh kita dengan firman Tuhan, maka Tuhan mulai mengubah kita seturut pola yang tidak pernah kita bisa capai, tidak pernah kita bisa bayangkan, ya. Kita jadi luar biasa di dalam Tuhan. Lalu bagaimana kita membarui pikiran ini, saudara? Kan letaknya di pikiran, gitu ya. Bagaimana kita membarui pikiran? Saudaraku, ada pelajaran tentang makanan susu dan makanan keras, ya. Tentang susu dan makanan keras, ya. Ini pelajaran yang harus kita cermati. Segala yang perlu kita pelajari selaku pemercaya lahir baru adalah selalu berada dalam firman hidupnya Tuhan. Ya, kita harus selalu ada dalam firman-Nya Tuhan. Ya, nah ketika kita tumbuh, Tuhan mengharapkan kita mencapai kedewasaan penuh, lengkap dan siap untuk mengajar orang lain tentang kebenaran firman. Kalau kita hidup oleh firman, kita akan mengajar orang lain tentang kebenaran firman. Nah, bagaimana kita bisa hidup oleh firman? Kalau kita selalu mengkonsumsi firman. Tapi firman ini ada firman susu, ada firman makanan keras. Yang harus kita ingat itu, saudara. Karena Alkitab bilang begitu. Nah, jadi nanti kita akan jadi pengajar buat anak-anak kita. Saudara akan jadi pengajar buat anak-anakmu, ya. Saudara akan jadi pengajar buat cucumu, ya. Rasul Paulus mencatat hal ini dalam Ibrani 5 ayat 12-14 begini. Sebab sekalipun dari segi waktu, kamu seharusnya sudah menjadi pengajar, namun kamu masih perlu diajari lagi prinsip-prinsip dasar firman Elohim. Dan kamu masih membutuhkan susu, bukan makanan keras. Ini yang disayangkan oleh Rasul Paulus pada jemaat ketika dia menulis surat Ibrani. Ya, jadi penulis pelajaran ini yakin penulis Ibrani adalah Rasul Paulus. Oke, anggap kita sepaham ya. Ada mungkin para peneliti lain yang mengatakan bukan Paulus, tapi dari beberapa hal ya kelihatannya ini Paulus yang menulis. Ya, oke. Nah, ayat 13-nya. Sebab setiap orang yang masih perlu susu, ia belum cakap dalam firman kebenaran, sebab ia masih anak-anak. Nah, yang masih butuh susu,
ya, dia belum cakap dalam firman kebenaran. Sebab ia masih kanak-kanak. Berarti kita mesti makan makanan keras nih saudara. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Sebab bermanfaat untuk bisa memiliki kepekaan yang terlatih guna membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau kita makan makanan keras saudara, maka kita menurut firman Tuhan ini ya, kita akan jadi orang yang dewasa. Orang dewasa itu sudah tahu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itu, saudara. Oke. Paulus menasehati kita untuk bertumbuh dari minum susu menjadi makan makanan yang keras firman Tuhan. Karena yang masih minum susu hanya bayi-bayi Kristen, saudara. Ini yang masih minum susu ini seperti ini ya, saudara. Oke. Tetap minum susu berarti tetap menjadi bayi. Sedangkan makanan keras adalah kebutuhan pokok dari orang Kristen dewasa. Nah, ini mulai makanan keras, saudara ya. Oke. Nah, pada ayat 14 ini ada sesuatu perkataan yang sangat penting, saudara. Ya, Paulus menjelaskan orang Kristen dewasa sebagai orang yang memiliki apa? Kepekaan. Ya, Ibrani 5 ayat 14. Memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi dengan biasa membedakan baik dan jahat, dia makin terlatih kepekaannya. Apa itu kepekaan? Ya, kata kepekaan ini dalam bahasa asli Alkitab itu aisteteria. Aisteteria. Artinya apa? Artinya bagian yang mempersepsi, organ indera yang mengindra, ya, organ yang mengindra itu aisteteria. Nah, kepekaan itu artinya sesuatu yang bisa mengetahui. Dia bicara tentang pohon jati, karena bahasanya terdengar oleh indera. Nah, dulu kan kita pernah belajar bahwa kita jangan menggunakan indera kita harus menggunakan roh, gitu ya. Tapi saudara-saudaraku, ternyata ada hal yang saudara nggak boleh lupa. Indera kita ini tetap penting. Hanya yang jadi persoalan adalah indera kita itu harus dikuduskan. Nah, ketika indera kita dikuduskan, saudara, maka indera kita ini bisa dipakai untuk menjadi. Jadi yang namanya indera ini sebetulnya netral, saudara-saudara. Netral, tapi kalau belum dikuduskan, informasi-informasi yang menakutkan dan nggak ada saringan. Tapi begitu dia sudah dikuduskan, saudara tuh, misalnya Petrus waktu berjalan di atas air, waktu itu indranya sudah tahu, saudara, indranya sudah tahu, indranya sudah bisa melihat bahwa merasa ada terpaan angin, dia sudah merasa. Gitu. Tapi waktu dia bisa jalan, dia merasa senang bisa jalan. Mengapa? Karena indranya masih netral, indranya masih memberitahu itu ada Tuhan yang menyuruh kamu jalan. Dia masih memandang kepada Tuhan sehingga dia bisa berjalan beberapa langkah. Tapi begitu indranya mulai menentukan informasi, ini lautnya bergelora loh. Ini mestinya kamu itu berat jenisnya gitu ya. Dulu mungkin orang belum kenal berat jenis, tapi paling enggak Petrus tahu. Kalau dia jalan di atas air itu pasti tenggelam gitu ya, walaupun belum ngerti soal berat jenis, saudara. Jadi waktu indranya memberitahu, ini anginnya kencang banget, ini gelombangnya besar sekali, ini kamu mestinya tenggelam. Nah, indranya memberi laporan yang tidak dikuduskan, jadilah dia tenggelam, saudara. Nah, jadi lihat, kepekaan itu adalah bagian yang indra ya, tapi indra yang sudah dikuduskan nih, saudara. Ya. Jadi perhatikan, kita nggak boleh membuang telinga kita nggak boleh mencungkil mata kita karena dianggap ini indera ini bisa berbahaya. Kita harus ikuti suara roh saja. Tidak, saudaraku. Kita boleh tetap melek kalau nyebrang. Jangan merem. Kalau saudara nyebrang sambil merem dengan percaya Tuhan memimpin, mobil yang lewatnya yang bingung, saudara. Iya, oke. Jadi saudara, indera kita tetap berguna, tapi ini nanti semua dikuduskan. Jadi orang Kristen dewasa itu selalu senada dengan roh Tuhan setiap hari dan setiap langkahnya. Selalu senada. Ya, kepekaan atau indera ilahinya ini, ilahi itu maksudnya sudah dikuduskan ya.
itu menolongnya membedakan yang baik dan yang jahat melalui kebiasaan kerja indranya yang takluk di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, ini yang sudah dikuduskan. Dia akan melihat dengan kacamata firman Tuhan, ya. Maka dengan firman kebenaran ini dia akan makin dibentuk kehidupannya menjadi manusia roh yang sehat, jiwanya kuat, ya. Oke? Lalu, saudara, manusia rohani itu menyatu dengan manusia jasmani memang, ya, menyatu, Bapak, ya. Dan sebagai hasilnya ternyata Roh Tuhan itu bisa memerintah atas tubuhnya. Jadi kita nggak lepaskan indera kita nggak lepaskan tangan kita untuk meraba, kita nggak lepaskan telinga kita, hidung kita, mata kita nggak kita cungkil gitu ya. Saudara, kita nggak potong. Semua tubuh jasmani kita ini kita integrasikan dengan roh kita. Roh yang telah lahir baru ini melingkupi seluruh keberadaan kita. Lalu roh ini, saudara-saudaraku, yang telah diurapi oleh Roh Tuhan, ini akan menjadi bos besar dalam hidup kita, ya. Karena dibimbing oleh Tuhan, bukan egonya, bukan, tapi dibimbing oleh Tuhan. Oke, nah inilah manusia yang spiritual, ya. Dia membebaskan rohnya. Manusia rohani menyatu dengan manusia jasmani, dan hasilnya Roh Tuhan itu memerintah sepenuhnya atas tubuhnya. Oke? Nah, dengan kata lain apa, saudaraku? Ketika kita terus-menerus menyambut firman yang keras, nutrisi untuk hidup kita, maka kehadiran Tuhan dan firman-Nya akan berdampak besar bagi seluruh keberadaan kita. Sehingga kita akan mampu membedakan roh dan akan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ini, saudaraku, kalau saudara mencintai firman, saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus. Pak Roy, tolong beritahu waktunya ya kalau sudah lewat ke angka 20 ya, 8:20 ya, atau 8:15. Belajar untuk membedakan dan memisahkan antara dua natur nih. Natur lama kita dengan natur baru kita, ya. Manusia jasmania kita dengan manusia rohaniah kita, ya. Manusia yang alamiah dengan yang supra alamiah, gitu ya. Ini harus sudah bisa bedakan karena itu sangat penting, ya. Hanya pendalaman batiniah kita terhadap hal-hal rohani itu yang bisa menghubungkan tubuh jasmania kita dengan janji-janji Tuhan. Nanti yang nikmati janji-janji Tuhan itu ya pasti kan tubuh kita juga, saudara, ya. Kalau senang kan perasaan kita, ya. Kalau saudara bisa menggendong, cucu, sebentar lagi saya mungkin menggendong cucu gitu. Kalau bisa menggendong cucu, itu kan tubuh jasmania saya yang gendong, bukan spirit saya, ya. Spirit saya tetap ikut menggendong, tapi yang merasakan menggendong cucu saya itu adalah tubuh jasmania saya. Nah, kapan kita bisa tubuh jasmania ini, ya, menerima penggenapan janji-janji Tuhan? Kapan, saudara? Ketika manusia batiniah kita makin mendalam, makin makan makanan yang keras, ya, itu pasti kehidupan rohani kita bisa terhubung dengan baik dengan kehidupan jasmani kita. Nah, yang berkenaan dengan tubuh jasmania apa sih? Sakit. Sakit itu berkaitan dengan tubuh jasmania kebanyakan, ya. Ada juga sakit yang psikosomatis gitu, ya. Sakit karena sakit jiwa gitu, ya, saudara. Kalau sakit psikosomatis itu sakit tubuh tapi karena pikiran berat gitu. Nah, oke. Jadi, saudara, yang berkaitan dengan tubuh kita ini kalau sudah terhubung dengan roh kita, dipimpin oleh roh kita, maka soal penyakit itu adalah soal yang gampang diatasi, saudara. Ya, tapi yang utamanya adalah pikiran kita. Nah, lihat wanita ini, saudara. Lihat wanita ini, ya. Jadi dia coba, ya, manusia batiniahnya, ya, manusia batiniahnya mungkin ayatnya, ya. Ya, manusia batiniahnya, ya, manusia batiniahnya itu, saudaraku, dia percaya bahwa kalau dia jamah saja ujung jubahnya, yang menjamahnya apa, saudaraku? Tangannya. Kalau dia jamah saja ujung jubah Tuhan Yesus, Tuhan Yesua, maka
janji kesembuhan itu akan terjadi pada dirinya. Ini wanita sudah 12 tahun pendarahan, nggak tertolong lagi, saudara. Uangnya sudah dihamburkan banyak untuk mencari tabib, tetapi dia percaya. Dia makan makanan yang keras, dia yakin, dia nggak peduli. Ini makanan keras, saudara. Dia nggak peduli dengan omongan banyak orang, dia najis dan sebagainya. Dia berusaha untuk pegang ujung jubah Tuhan. Dan terjadilah sesuatu yang luar biasa. Jadi ketidakhadiran hubungan semacam ini, hubungan yang indah antara yang spiritual dengan yang jasmaniah ini, kalau nggak terjadi, ini adalah kehilangan yang sangat besar. Ya, ini kerugian. Ya, karena penggenapan janji-janji Tuhan nggak bisa terjadi. Matius 13 ayat 19 mengatakan, bagi setiap orang yang mendengar firman kerajaan, namun tidak memahami, datanglah si jahat dan merampas apa yang telah ditaburkan. Saudara dengar baik-baik, Tuhan sudah menaburkan firman ini bagi kita semua. Tapi kalau kita tidak mau nikmati makanan keras itu, kita jadi seperti tanah jalanan, maka sebentar lagi burung-burung akan mematuk benih-benih indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu, saudara. Oke, saudara, mari kita lihat gambarnya ya. Dia menabur, tapi ada yang jatuh di tepi jalan, itu burung-burung yang memakannya. Saudara, itu rohaniah. Firman Tuhan itu rohaniah. Firman Tuhan adalah firman yang rohaniah. Dia firman yang hidup. Dia firman yang berkuasa. Jadi ini firman Tuhan itu benar-benar berkuasa. Saudara harus yakin betul. Saya belajar ketika mendalami pelajaran ini, saya belajar untuk yakin benar sama firman Tuhan, ya. Dan banyak pengalaman dari hal ini, saudara. Ya, sedikit mungkin saya akan bersaksi. Ketika kita membaca, ketika kita mendengar, ketika kita memperkatakannya, firman memiliki kuasa kreatif, kuasa yang mencipta, berdaya cipta, dan mengubahkan sehingga bisa memisahkan jiwa dan roh, saudara. Jadi roh yang tadinya udah nggak dianggap mati, udah nggak ada, udah jadi kacung aja, ya egonya yang jadi bos. Sekarang bisa terpisah, roh itu bisa lagi memerintah, ya. Oke? Nah, jadi hanya firman ini saudara yang bisa mengubahkan. Firman memantulkan terang dan kebenaran untuk menyatakan pikiran-pikiran yang tersembunyi dan niat-niat hati. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Elohim itu hidup, efektif, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, serta sanggup menembus hingga memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum, bahkan sanggup membedakan pikiran-pikiran dan niat hati.